Suku Kalang atau Wong Kalang adalah salah satu subsuku di masyarakat Jawa. Mereka diperkirakan telah ada sejak atau sebelum datangnya agama Hindu-Buddha dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Menurut kisahnya, orang Kalang adalah maestro pembuat candi, yang secara fisik berbadan kuat, tegap dan berkekuatan besar. Istilah Kalang di Jawa pertama kali ditemukan pada prasasti Kamalagi di Desa Tegalsari, Tegalharjo, Kabupaten Magelang yang bertarik, atau tahun 743 Saka atau tahun 821 Masehi. Prasasti Kamalagi terukir dengan sisi depan 22 baris tulisan, dan sisi belakang 17 baris tulisan, beraksara Jawa Kuna atau Kawi dan berbahasa Jawa Kuna, mengisahkan penetapan sebuah wilayah Sima. Pada masa itu, jalinan hubungan antara orang Kalang dengan kerajaan nampaknya berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebutan Tuha Kalang dalam prasasti. Jabatan Tuha atau Ketua Suku Kalang ini juga menerima pasek-pasek dalam peresmian Tanah Sima. Selain prasasti Kamalagi, prasasti Harinjing di Siman, Kepung Kediri yang berangkat tahun 804 Masehi dan Panggumulan di Ngaglik, Sleman berangkat tahun 904 Masehi, juga telah menyebut tentang keberadaan suku Kalang ini di masyarakat. Harinjing dengan menyebut Tuha Kalang atau Kepala Suku Kalang, sementara Panggumulan menyebut Pandai Kalang atau Penebang Kayu Suku Kalang. Seiring berlakunya sistem sosial kasta Hindu masuk, Wong Kalang mulai tersisih. Mereka dipaksa tinggal hutan-hutan, lereng-lereng gunung yang tinggi, serta tanah-tanah tang tandus. Tempat suku Kalang bermukim dan membangun peradaban sekarang dikenal dengan Alas Kalang yang berada di antara Lasem dan Sungai Bengawan Solo, sebelah selatan Pamotan, di perbukitan Kendeng Utara yang membentang dari Blora sampai Malo di Bojonegoro, dan Jatirogo di Tuban. Karena menolak untuk dihindukan dan demi mempertahankan eksistensi kebudayaannya, orang Kalang memilih tinggal di hutan dengan tetap mempertahankan kepercayaan asli warisan leluhur mereka, dengan melakukan pemujaan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya bersemayam di puncak gunung. Salah satu ritual suku Kalang ketika ada yang meninggal dunia, adalah upacara obong Kalang dengan membakar boneka kayu ketika meninggal dunia. Adapun ciri khas makam suku Kalang yaitu pusara mereka selalu menghadap ke sungai. Namun demikian relasi orang Kalang dengan penguasa setempat berjalan baik, pihak otoritas kerajaan Majapahit pada waktu itu memanfaatkan tenaga mereka untuk proyek-proyek fisik berskala besar, antara lain sebagai penebang pohon, tukang kayu, pembuatan kapal perang, juru angkut batu untuk pembuatan candi dan terkadang juga prajurit tempur di medan peperangan. Karena dikenal akan kesaktiannya, mereka juga ditugaskan untuk menjaga hutan agar tidak kemasukan penyusup yang membahayakan kerajaan. Kesaktian dan kemampuan mistis suku Kalang dimanfaatkan oleh Laksmana Majapahit kala itu yaitu Empu Nala dalam menaklukkan kerajaan dari suku Dayak Nan Serunai. Ketika pasukan Majapahit sudah hampir dipukul mundur oleh orang-orang Dayak dari kerajaan Nan Sarunai, Empu Nala menerjunkan orang Kalang sebagai pasukan pamungkas. Sang Raja Nan Sarunai Nang Bangaran Raja Anyan Datu Tatuyan Wulau Naharaja Papangkat Amas yang bersembunyi di sumur tua yang ditutup 9 buah gong berlapis mantera tingkat tinggi pun mampu terendus keberadaannya oleh penciuman orang-orang suku Kalang. Nama suku Kalang sendiri di era pemerintahan Hayam Wuruk ditemukan dalam prasasti Nambangan, tahun 1358 Masehi yang isinya mengatur kedudukan desa-desa di tepian Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang menjadi tempat penyeberangan. Suku Kalang diketahui membangun peradaban di Lembah Bengawan Solo dan sebagian berprofesi dalam jasa penyeberangan. Seiring dengan perkembangan zaman, pasca runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Tanah Jawa dan tidak berlakunya sistem kasta, orang-orang Kalang sudah banyak berbaur dengan masyarakat lainnya, baik dalam pergaulan sosial maupun pernikahan. Suku Kalang sudah diterima dengan baik di Nusantara. Demikian pula sebaliknya, suku Kalang juga dapat menerima orang-orang dari luar sukunya. Dalam catatan Belanda, nama suku Kalang muncul pertama pada tahun 1675. Isinya, menceritakan keberadaan suku Kalang di wilayah Rembang dan Pati. Berprofesi sebagai penebang pohon. Di buku Speelman tahun 1678, menulis deskripsi lebih jelas. Suku Kalang bekerja menebang dan mengangkut kayu untuk membuat gorap dan kapal perang. Masih menurut catatan Hindia Belanda, diketahui, suku Kalang bekerja mengangkut barang-barang milik tentara Hud yang pergi berperang menyerang Trunajaya di Kediri, pada tahun 1679. Setelah Belanda menguasai pesisir Jawa tahun 1743, 3 tahun setelah itu, VOC mengakui status suku Kalang sebagai een apart volk atau kelompok tersendiri. Implikasinya, tidak seperti suku Jawa umumnya.
Suku Kalang dikenakan pajak badan oleh pemerintah Belanda, di mana sebelumnya dibebankan oleh Raja Jawa karena posisi suku Kalang dianggap sebagai orang asing. Kemudian zaman Daendels berkuasa, yang mewakili kekuasaan Perancis, kewajiban pajak dihapuskan. Selanjutnya, Daendels yang dikenal membangun jalan darat Anyer Panurakan, memberikan hak pada suku Kalang untuk menebang pohon sebagai bahan baku pembuatan gerobak Jawa yaitu cikar dan pedati. Winter SR tahun 1839 juga mencatat sejak abad ke-17 dan 18, kebiasaan nomaden suku Kalang berangsur-angsur menghilang dan mulai menetap dengan berkelompok dalam satu kampung atau dalam wilayah yang saling berdekatan. Kampung atau wilayah suku Kalang disebut Pekalangan. Yang menarik dalam catatan sejarah suku Kalang adalah terjadinya transformasi sosial dengan munculnya etos kewirausahaan mirip dengan etnis minoritas Tionghoa dan Arab. Walaupun ada yang memilih berprofesi sebagai petani, tetapi sangat jarang. Alih-alih menjadi abdi dalam raja atau memilih status pangreh praja.